Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online ya anak-anak. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun dalam keadaan berpuasa, kalian harus tetap semangat belajar. Karena di bulan Ramadan ini, semua pahala akan dilipat gandakan, termasuk ilmu. Dan insya Allah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi Bab 4 dengan iktikaf hati menjadi tenang. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu minta kalian untuk membaca materi ini. Bagaimana anak-anak? Apa sudah dibaca? Ya, jika sudah dibaca, silahkan disimak buku paketnya, buka halaman 72. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada kompetensi di bab ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memberi definisi tentang iktikaf. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hukum iktikaf. Yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan ayat dan hadis tentang iktikaf. Yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasikan rukun dan syarat iktikaf. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menguraikan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang membatalkan ketika iktikaf. Dan di pertemuan kedua nantinya, kalian diharapkan mampu mengimplementasikan amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan tata cara dan prosedur iktikaf. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hikmah iktikaf ini di bulan Ramadan. Baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Jadi di bab ini Ibu bagi menjadi 2 pertemuan dan masing pertemuan ada tujuan pembelajarannya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan, silakan kalian simak. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian iktikaf. Jadi iktikaf berasal dari kata akafa yang artinya fokus untuk melakukan sesuatu. Kemudian ditambahi dengan kata alif dan ta menjadi iktakafa yang artinya benar-benar menjadi usaha yang maksimal untuk fokus. Fokus di sini adalah fokus untuk melakukan kebaikan baik di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Nah, di salah satu iktikaf ini adalah supaya kita bisa memfokuskan diri kita hanya untuk kepentingan ibadah saja dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, iktikaf di bulan Ramadan ini adalah beribadah selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian dasar hukum iktikaf sendiri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidana ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina warruk'is sujud. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, beriktikaf, yang rukun dan yang sujud. Kemudian ada juga suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid. Kemudian ketika beliau wafat, istri-istrinya mengikuti ibadah iktikaf tersebut. Nah, hukum iktikaf sendiri itu ketika dilakukan selain bulan Ramadan adalah sunnah muakkadah atau kapan saja bisa dilakukan. Dan berubah menjadi sunnah ketika bulan Ramadan karena Rasulullah sendiri itu kerap kali melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa hukumnya sunnah? Karena pada saat itu beliau melakukan iktikaf tetapi tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk mengikuti ibadah tersebut. Nah, dari situ
ada sahabat yang melakukan ibadah itikaf dan ada juga yang tidak melakukan. Nah, hukum itikaf sendiri itu ketika dilakukan selain bulan Ramadan adalah sunnah muakkadah atau kapan saja bisa dilakukan, dan berubah menjadi sunnah ketika bulan Ramadan karena Rasulullah sendiri itu kerap kali melakukan itikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa hukumnya sunnah? Karena pada saat itu beliau melakukan itikaf tetapi tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk mengikuti ibadah tersebut. Nah, dari situ ada sahabat yang melakukan ibadah itikaf dan ada juga yang tidak melakukan. Kemudian ada 2 rukun dalam melakukan itikaf. Yang pertama adalah niat untuk menyengaja beritikaf. Niatnya adalah nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, berdiam diri di masjid setidaknya selama tumakninah sholat. Ada 3 syarat yang melekat yang sudah disepakati oleh ahli fikihnya. Di antara syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari fitnah. Nah, terbebas dari fitnah di sini itu artinya harus ada mahramnya ya jika wanita tersebut sudah bersuami. Namun jika belum, maka harus ada teman-temannya yang bisa memberikan rasa aman ketika dia melakukan itikaf. Lalu yang kedua adalah aman dari segi tempat, yang artinya tidak bercampur dengan laki-laki. Yang ketiga, tidak ada kewajiban di rumah. Nah, bagi yang masih mempunyai anak kecil yang perlu diurus di rumah, maka tidak perlu ke masjid ya, di rumah saja bisa melakukan itikaf. Lalu apa aja sih hal-hal yang diperbolehkan ketika itikaf? Yang pertama adalah keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, seperti ketika kalian pengen buang hajat. Yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya, itu tidak apa-apa ya, tidak membatalkan itikaf. Kemudian yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid, namun tidak berlebihan, secukupnya saja. Ketika kita sudah melakukan ibadah namun kita perlu beristirahat, nah itu gunanya kasur. Nah, itu gunanya kasur dan perlengkapan yang kita bawa ke masjid ya. Kemudian yang keempat, bisa makan dan minum di masjid, namun dengan tetap menjaga kemuliaan dan kebersihan masjid ya. Dan yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Lalu kemudian ada juga hal-hal yang membatalkan ketika itikaf. Apa saja? Yang pertama, puasa tubuh ya, atau melakukan hubungan istri itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, gila. Yang keempat, mabuk yang disengaja. Yang kelima, murtad. Kemudian ada haid dan nifas, dan keluar masjid tanpa uzur atau halangan yang mendesak. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu bahas di pertemuan hari ini. Nah, Ibu harap kalian semua memahami dan meresapi apa yang Ibu berikan barusan ya. Kemudian untuk mengukur seberapa jauh kompetensi yang kalian capai atau seberapa jauh kalian memahami kompetensi ini, maka kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket ya anak-anak. Nah, nantinya akan Ibu sediakan link untuk mengumpulkan tugas-tugas yang ada di buku paket. Nah, kita bisa melakukan itikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salah satu manfaatnya adalah agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan pahala yang begitu banyaknya, dengan amalan-amalan yang kita lakukan di masjid sambil nunggu sholat berjamaah. Nah, betapa pentingnya ajaran Nabi Muhammad SAW tersebut, dan sebagai bukti cinta kepada beliau, maka kita pun harus mengerjakan dan mengikuti ajarannya. Selain itu, juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT, karena kita masih bisa merasakan Ramadan di tahun ini. Karena itikaf juga bisa membuat kita menjadi bermuhasabah atau merenungi kesalahan-kesalahan di masa lalu atau di masa Ramadan ini, dan nanti
Dan nantinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan memaafkan kesalahan kita, berarti kita juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya sekali ya anak-anak, hikmah itikaf di bulan Ramadan ini, selain kita bisa meraih malam Lailatul Qadar dan bisa menjadikan hati kita menjadi lebih tenang. Dan nantinya ketika lebaran kita akan memulai hidup baru dengan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan nantinya kalian bisa mempraktikkan dalam bentuk video ya anak-anak, disertai dengan prosedur dan tata caranya yang benar ketika melakukan itikaf. Dan nantinya, nah sebagai contoh untuk tata cara pelaksanaan itikaf sudah ibu cantumkan link YouTube di deskripsi video ibu ini ya. Nanti bisa kalian simak dan kalian bisa, dan tugas ini nantinya akan ibu jadikan sebagai penilaian kedua ya. Kembangkan lagi untuk tugas praktik tentang itikaf. Kalian implementasikan itikaf ini selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena kalian juga sudah mengetahui betapa banyaknya, betapa besarnya hikmah itikaf di bulan Ramadan ini. Nah itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan pembelajaran online pada hari ini dengan materi dengan iktikaf hati menjadi tenang. Marilah kita tutup pertemuan pembelajaran online hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.